Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini masih membahas buku matematika kelas 9. Kita telah sampai di halaman 215, bab kongruensi dan kesebangunan. Nah, kali ini kita masuk di soal nomor 10 sampai nomor 13 ya. Nomor 10, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, kedua bangun tersebut kongruen. Oke, di sini terlihat ada 4 sisi ya. Ini juga 4 sisi, masing-masing sisinya sama panjang, 6 satuan ya. Ini 6 satuan, ini juga sama semuanya 6 satuan. Nah, untuk membenarkan kesalahan ini, pernyataan ini jelas salah ya, karena syarat dua bangun yang kongruen itu haruslah dua macam. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Jadi kedua syarat ini harus dipenuhi. Kalau tidak, maka bangun tersebut tidak kongruen. Sekarang kita lihat, karena sisi-sisinya sudah sama panjangnya ya. Sekarang kita cek untuk sudutnya. Bangun yang sebelah kiri, sudutnya siku-siku, berarti besarnya 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Yang sini juga 90 derajat, ini juga 90 derajat. Sementara bangun yang di sebelah kanan ini, sudut-sudutnya terlihat tidak 90 derajat ya. Dia hanya dikasih tahu bahwa sudut yang ini sama besar dengan sudut yang atas. Sudut yang kiri ini sama besar dengan sudut yang kanan. Tetapi sudut yang bawah ini tidak sama dengan sudut yang kiri, tidak sama dengan sudut yang kanan. Jadi, sudut-sudut yang bersesuaian dari dua buah bangun ini tidak sama, sehingga kedua bangun tersebut tidak kongruen. Gitu, jelas ya. Jadi penjelasannya atau cara memperbaikinya seperti ini. Nah ya, kedua bangun di samping, kedua bangun di samping tidak kongruen karena meskipun sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang akan tetapi sudut-sudut yang bersesuaian tidak sama besar gitu. Nah, ini kata kuncinya ya. Kesalahannya ada di situ. Oke, lanjut ke soal nomor 11. Benar atau salah? Oke. Trapesium pada gambar di samping ini kongruen. Nah, ini dua trapesiumnya. Sebentar. Ini ya, dua trapesiumnya A, B, C, D dan Y, Z, W, X. Nah, lalu tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Jelaskan. Nah, di sini besar sudut Z 140 derajat. Apakah benar gitu ya? Besar sudut C ini 40 derajat. Apakah benar? Kemudian sisi WZ bersesuaian dengan sisi CB. Apakah betul? Lalu keliling bangun ABCD, kelilingnya sama dengan keliling WX, YZ. Apakah sama gitu ya? Terakhir, luas bangun ABCD tidak sama dengan luas WX, YZ. Apakah benar gitu ya? Oke, kita tentukan satu persatu. Karena di sini kata kuncinya adalah kongruen, berarti nanti sudut-sudut yang bersesuaian dari bangun atas ini harus sama besar dengan sudut-sudut yang
bangun yang di bawahnya. Begitu juga dengan sisi-sisi yang bersesuaian nanti harus sama panjang ya. Nah, kita tentukan dulu sisi yang bersesuaian. Kak Sari kasih tanda di sini AB ini 1, dilanjutkan BC 2, CD saya kasih nama 3, DA 4. Nah, nanti AB ini sesuai dengan YZ ya. Berarti YZ adalah 1, ZW adalah 2, WX adalah 3, dan XY adalah 4. Kita tuliskan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. AB sama dengan YZ, lalu BC sama dengan ZW, CD sama dengan WX, terakhir DA sama dengan XY. Lalu sudut-sudut yang bersesuaian sekarang. Sudut A nanti itu sama dengan sudut Y. Saya tulis sudut A sama dengan sudut Y. Sudut B sama dengan sudut Z. Sudut C sama dengan sudut W. Lalu sudut D sama dengan sudut X. Nah, lalu besarnya sekarang. Besar sudutnya. Di sini dikatakan A tadi sama dengan Y ya. Karena Y 90 derajat, berarti A juga pasti 90 derajat. Lagi, sudut C sama dengan sudut W, ya kan? Berarti karena sudut W 40, maka C juga 40. Nah, sudut D sama dengan sudut Y. Sudut D sama dengan sudut X ya. Karena di sini kata tandanya siku-siku, berarti sudut X juga siku-siku, yaitu 90 derajat ya. Ini juga 90 derajat. Oke. Sekarang ukurannya. Tidak ada ya ukurannya di sini, sentimeternya tidak ada. Oke, sudah. Berarti kita jawab. Besar sudut Z 140 derajat. Ini ya Z-nya. Oke, sudut Z tadi sesuai dengan sudut B ya, berarti sama. Kalau sudut B 140 berarti Z juga 140. Maka ini adalah benar. Besar sudut C 40 derajat. Ini tadi sudah kita isi ya, 40 derajat. Berarti ini juga pernyataan yang benar. Sisi WZ, nih WZ bersesuaian dengan sisi CB. Ini ya, WZ tadi kita kasih angka 2, CB juga kita kasih angka 2 karena memang bersesuaian. Jadi ini juga benar. Lalu keliling bangun ABCD sama dengan keliling WXYZ. Nah, karena sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, berarti ini nanti kalau dijumlah AB tambah BC tambah CD tambah DA pasti sama dengan YZ tambah ZW tambah WX tambah W tambah XY ya, pasti kelilingnya juga sama. Jadi ini juga pernyataan yang benar. Terakhir, luas bangun ABCD tidak sama dengan luas WXYZ. Nah, ini pasti salah karena dua bangun yang kongruen, selain kelilingnya harus sama persis, luasnya juga harus sama persis. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Oke, terjawab ya soal nomor 11. Lanjut sekarang soal nomor 12. Bernalar. Oke, gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambarkan tiga cara lainnya. Nah, di sini persegi panjangnya ini ya. Kalau di gambar garis begini, maka kotak yang sebelah kiri ini akan kongruen dengan kotak yang sebelah kanan. Nah, begitu juga dengan persegi panjang yang ini. Kalau di garis demikian, maka kotak yang atas ini pasti akan sama dan sebangun atau kongruen dengan kotak yang bawah. Ya, nah lalu kita diminta untuk menggambar tiga cara lainnya, tapi tetap harus kongruen nanti hasilnya. Ya, oke kita gambar.
Nah, di sini Kak Sari sudah siapkan 3 persegi panjang ya. Cara pertama bisa dengan kita gambar diagonal yang seperti ini. Nah, ini nanti pasti segitiga yang bawah ini akan kongruen dengan segitiga yang atas. Atau cara kedua, diagonalnya gantian yang sebelah sini. Oke, ini juga pasti nanti kongruen dengan yang sebelah sini ya. Nah, cara ketiganya boleh dengan begini. Kita ambil garis aja, nih sembarang di sini ya. Nah, pastilah ini nanti yang atas ini kongruen dengan yang bawah, gitu ya. Oke, ini dia 3 cara yang bisa kita lakukan. Kalian bisa menemukan cara yang lain? Boleh banget. Lanjut soal nomor 13. Nomor 13, berpikir kritis. Apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung jawabanmu. Oke. Luas dua bangun yang kongruen pasti sama, ya, bisa dipastikan. Nah, contohnya begini. Ini gambar dua bangun yang kongruen. Yang pertama ini luasnya adalah 2 kali 2 ya, 4 satuan. Yang kedua, luasnya juga 2 kali 2, 4 satuan. Jadi dua bangun yang kongruen ini luasnya pasti sama. Berarti ini benar ya. Pasti sama. Lalu, apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Nah, belum tentu. Buktinya di sini. Ini bangun persegi panjang ini luasnya adalah 4 kali 2, 8 ya. Nah, kalau saya bagi 2, ini menjadi satu buah segitiga yang bawah ini yang saya arsir. Berarti luasnya adalah tadi 8 dibagi 2. Luasnya ini adalah 4 satuan luas. Oke. Nah, dibandingkan dengan yang persegi di atasnya ini, persegi ini tadi juga 4 satuan luas. Nah, luasnya sama-sama 4 satuan ya antara persegi ini dengan segitiga yang bawah ini. Tetapi apakah mereka kongruen? Tidak. Terlihat jelas bentuknya saja sudah tidak sama. Walaupun luasnya sama, tetapi kalau bentuknya tidak sama itu tidak kongruen. Jadi kita jawab, apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Jawabannya tidak. Nah, penjelasannya seperti gambar ini tadi. Oke, begitu ya. Demikian video kita kali ini. Selamat belajar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.